teman-teman, perkenalkan namaku Zahranti Apsari Firmansyah dari kelas IS3 dengan NIM 105259095. Hari ini kita akan membahas fenomena yang paling akrab dengan kita, yaitu kecanduan scrolling di TikTok. Oke, pasti teman-teman udah gak asing lagi ya dengan aplikasi media sosial yang satu ini. Nah, yang akan kita bahas bukan hanya sekedar masalah hiburannya aja nih teman-teman, tapi sebuah studi kasus nyata tentang gimana sih teknologi itu khususnya AI ini bekerja pada kita. Mari kita lihat. Menurut data dari dataloka.id menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna TikTok terbanyak per bulan Juli tahun 2025. Dan berdasarkan informasi dari kompas.com, mayoritas rakyat Indonesia menghabiskan waktu rata-rata sekitar 41 jam 35 menit untuk menonton video TikTok setiap bulannya. Wow, lama banget ya. Nah, mengapa sih sistem pada TikTok ini begitu efektif menarik perhatian banyak orang? Dari yang tua ke muda, dari laki-laki dan perempuan, semuanya tertarik dengan yang namanya scrolling TikTok ini. Nah, cara mencari jawabannya ada pada materi 1, yaitu penyelesaian masalah. Kita gambarkan TikTok ini masalahnya, dan kita akan memecahkannya dengan menganalisis komponen teknis utamanya. Nah, sebelumnya, untuk memahami sistem TikTok, kita harus kembali dulu nih ke materi 2, yaitu 3 pilar sistem komputer. Apa aja? Yang pertama, ada bandware, ada software, dan ada hardware. TikTok ini bisa berhasil karena kolaborasi yang sempurna di antara ketiga pilar tersebut. Ponsel kita adalah hardware-nya nih. Kita sebagai pengguna adalah brandware-nya. Dan algoritma TikTok adalah software terpentingnya. Yang akan kita fokuskan di sini adalah interaksi antara software dan brandware. Pada materi 3 disebutkan bahwa AI dan sistem rekomendasi sebagai penerapan software masa kini. Dan inilah hasilnya, sistem yang bekerja pada aplikasi TikTok. AI-nya itu terus-menerus memproses data kecil dari kita, kayak berapa lama kita menonton, video mana yang kita like, semua itu tuh untuk menciptakan profil minat yang sangat akurat. Jauh lebih akurat daripada yang kita sadari bahkan tentang diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk memprediksi konten apa yang akan membuat kita tetap scrolling atau tidak. Nah, TikTok ini beroperasi berdasarkan prinsip reinforcement learning. Jadi, si TikTok ini dia tuh belajar dari setiap scroll dan tap kita. Setiap kali kita scroll cepat, AI itu belajar, oh konten itu berarti membosankan gitu. Dan setiap kali kita menonton sampai habis nih, AI juga belajar, oh berarti ini dopamin kamu ya, ini kesukaan kamu berarti. Nah, algoritma ini terus beradaptasi dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Dan juga membuat kita semakin sulit untuk berhenti. Singkatnya, reinforcement learning adalah proses di mana sistem AI belajar sendiri tentang tindakan mana yang terbaik untuk mencapai tujuan spesifik. Dalam hal TikTok, memaksimalkan keterlibatan dan waktu tonton pengguna.
melalui interaksi berkelanjutan dengan lingkungannya. Nah, hasil dari si AI ini nih yang disebut dengan mekanisme FYP atau For Your Page. Gimana sih mekanismenya? Jadi nih teman-teman, mula-mulanya sistem akan menginput data. Data apa aja tuh? Kayak waktu tonton, like, share, komentar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada proses atau AI itu sendiri yang memprediksi probabilitas apakah kita akan berhenti scroll atau tidak. Nah, itu tuh dilihat dari seberapa cepat kita berhenti atau melewati video yang diberikan. Yang terakhir, ada output, yakni menampilkan video yang paling mungkin menahan kita untuk terus-menerus berfokus pada layar handphone. Sekarang kita beralih ke salah satu pembahasan di materi 2, bagian brainware. Kita adalah subjek sekaligus objek. AI itu tahu titik lemah otak kita. Apa tuh? Yaitu hadiah instan berupa dopamin. Wah, apa itu dopamin? Dopamin adalah zat kimia alami, lebih spesifiknya neurotransmitter yang diproduksi di otak manusia. Zat ini memainkan peran sentral dalam sistem saraf pusat kita. Dalam bahasa yang sederhananya sih, dopamin sering disebut sebagai molekul penghargaan atau zat kimia perasaan senang. Nih, di materi 3 juga diingatkan tentang dampak teknologi pada kesehatan mental. Scrolling berlebihan ini adalah contoh nyatanya. Bahkan lebih parah, AI menciptakan echo chamber, yakni si AI ini hanya menunjukkan pandangan yang sama, hanya yang kita sukai saja gitu, sehingga dapat membatasi perspektif atau wawasan kita. Dan ini merupakan bentuk baru dari kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi di sini berarti bahwa meskipun hidup di era informasi berlimpah, kita nih secara efektif bisa aja kehilangan akses ke keragaman informasi. Karena AI ini hanya memberi makan kembali ke preferensi kita yang sudah ada, membatasi wawasan kita secara signifikan. Nih, sebagai contohnya nih, sebagai studi kasus, aku coba mengubah kebiasaanku nih. Awalnya FYP ku penuh dengan hiburan gitu. Penuh dengan hiburan, hal-hal random, challenge, atau bahkan kayak hal-hal yang gak jelas gitu deh. Namun, setelah sengaja menonton, like, dan share video yang membahas tentang Palestina, algoritma TikTokku mulai berubah nih. Mulai menyajikan konten-konten yang berkaitan tentang Palestina lebih sering. Nih, di sini tuh sudah membuktikan bahwa si AI itu ternyata bisa kok diarahkan. Karena itu, jika kita pasif, AI itu hanya akan memuaskan hasrat instan kita. Tapi, jika kita kritis, AI dapat dijadikan alat pembelajaran. Jadi, intinya tuh gimana kepribadian kita masing-masing, gimana cara kita merespon akan hal ini gitu. Dan inilah intinya, kecanduan scroll adalah kegagalan dalam kolaborasi 3 pilar sistem komputer. Jadi misalkan AI dan ponselnya sudah optimal nih, tapi brainware-nya kita nih, kita yang pasif.
membiarkan diri dikendalikan. Solusinya bukan terletak pada membuang ponselnya ya teman-teman, tidak. Tetapi pada menguasai pilar kita sendiri, yaitu sebelumnya ada pada materi 7 digital mindset. Ada 3 cara dalam menguasai digital mindset, yakni 1. Adaptif dan inovatif, maksudnya terbuka pada perubahan, jadi cakupan wawasannya tidak terus-menerus pada algoritma yang sama. Algoritma TikTok didesain untuk kenyamanan. Dia belajar apa yang kita suka dan terus menyajikan. Nah, untuk menjadi adaptif dan inovatif, kita harus secara sengaja mengganggu siklus kenyamanan tersebut. Istilahnya kita harus bisa out from comfort zone gitu. Yang kedua, berbasis nilai. Maksudnya di sini adalah tentang transisi dari konsumen pasif yang dikendalikan oleh AI menjadi pengguna aktif yang mengendalikan AI. Tujuannya untuk membuka wawasan kita agar tidak terus-menerus diberi makan algoritma yang sama. Dan yang terakhir, kendali diri. Ingat, kita yang memprogram AI, jangan sampai sebaliknya. Ingat juga poin di materi yang pertama, komputer melatih kita untuk critical thinking, dan hal tersebut harus kita terapkan pada penggunaan teknologi sehari-hari. Kesimpulannya, AI itu netral, TikTok adalah alat, dan kekuatan kendali sepenuhnya ada pada kita, sang brainware. Jadi, yuk kita laksanakan prinsip PIK dan digital mindset tadi untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan sadar akan nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Aku Zahranti Apsari Firmansyah, pamit undur diri.